selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah mau datang bergabung di acara malam hari ini dalam kegiatan webinar edisi ke-24 CSOC Sulawesi Tengah, Kelor. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini ya, materi kita pada malam hari ini juga pada malam hari ini guru yang hebat juga. Pertama-tama saya akan memperkenalkan mulai dari host, moderator, dan siapa keynote kita pada malam hari ini. Speaker, maaf. Oke Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya memperkenalkan nama saya Yandris Mena. Saya mengajar di SD Impres Batu Kayu SPA, dan pada malam hari ini bersama dengan Ibu moderator yang sangat cantik, Ibu Harti Hali SPD, merupakan beliau bertugas di MAN 1 Kabupaten Panggai. Dan pada malam hari ini juga kita akan dibawakan materi oleh Bapak Hamsa Ramdhani MPD. Beliau merupakan salah satu guru hebat yang dinobatkan sebagai Duta Rumah Berkecil Sulawesi Tengah pada tahun 2019. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat materi pada malam hari ini, yaitu tentang editing video pembelajaran menggunakan smartphone. Baiklah Bapak Ibu, saat ini saya akan serahkan kepada moderator kita, Ibu Harti Hali. Kepada Ibu, saya silakan. Terima kasih Pak Yandris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita berkatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir lagi sama-sama pada malam hari ini di Pikon Kelor CSOC edisi 24 dengan judul materi pada malam hari ini yaitu editing video pembelajaran menggunakan smartphone yang akan dipandu langsung oleh Bapak Hamsa Ramdhani MPD selaku Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah 2019. Dan Bapak Ibu guru hebat, malam ini adalah kesempatan kita untuk meminta sedikit ilmu kepada Bapak Hamsa Ramdhani. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Hamsa Ramdhani, silakan untuk membawakan materinya pada malam hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yandris Mena selaku host dan Ibu Harti Hali selaku moderator. Dan sebelumnya saya hormati para pengurus Kelor CSOC Sulawesi Tengah dan yang selalu setia mendampingi kita Ibu Umi ya, Ibu Umi yang selalu setia mendampingi kita dan berbagai. Kemudian yang saya hormati juga guru dari berbagai provinsi sepertinya di Indonesia. Jadi mari kita sama-sama belajar ya. Jadi di sini saya juga belajar gitu. Nanti saya akan share bagaimana cara mengedit video agar video kita itu lebih menarik bagi siswa. Bapak Ibu, nama saya tadi sudah diperkenalkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkenalan dengan saya lebih lanjut itu Bapak Ibu bisa, ini channel YouTube saya, nama saya sendiri, kemudian ini Facebook saya, ini saya mau rubah menjadi nama saya asli. Tidak bisa Bapak Ibu, karena saya waktu masih cowok dulu agak sedikit lebay gitu kan, ganti-ganti nama, terakhir namanya sudah terkunci, nggak bisa lagi. Jadi Dhani R. Hamza. Sedangkan ini Instagram, ini saya dengan nama anak saya. Jadi selanjutnya Ibu, video pembelajaran menggunakan smartphone. Memang masa pandemi ini mau tidak mau kita harus berkreasi gitu kan, berkreasi menggunakan berbagai media agar pembelajaran itu lebih bermakna dalam arti walaupun masa pandemi kita masih bisa maksimalkan kemampuan siswa. Nah, salah satu solusinya adalah membuat video pembelajaran. Nah, editing kali ini saya akan memperkenalkan tentang KineMaster. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah ahli semua bagaimana menggunakan aplikasi KineMaster untuk
editing suatu video pembelajaran ataupun video lainnya. Nah, ada beberapa yang akan kita sama-sama lakukan nanti. Jadi yang pertama itu bagaimana menyusun video, opening clip grafis, insert latar, audio, teks, dan lapisan, menambahkan video di atas video, menggunakan chroma key atau teknik green screen, mengatur durasi timeline, merekam suara langsung, duplikasi objek, mencerahkan wajah narasumber. Ini Bapak Ibu biasanya kalau kita tampil depan kamera muka kita sedikit di Master nanti ada tools untuk mencerahkan wajah agar bisa sedikit glowing gitu kan bahasanya anak-anak sekarang. Kemudian membuat animasi dengan tool kunci, mengatur resolusi, laju bingkai dan laju bit, dan ekspor, kemudian rendering. Nah, kita langsung praktik Bapak Ibu. Nah, saya coba ensure dulu. Kelihatan kali tampilan smartphone saya. Si abu-abu. Tidak nampak. Oh iya. Mungkin masih proses. Kalau begitu saya menunggu dulu. Belum muncul ya, Ibu Harti? Ya, belum muncul, Pak. Wah, sama saya jelas sih. Belum ada, kan Pak Yandris belum ada. Sama saya belum juga. Iya, belum ada, Pak. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, sebenarnya esensi sebuah video pembelajaran itu adalah membuat sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Contohnya seperti kita mau menjelaskan materi tentang gunung berapi. Kita tidak mungkin bawa gunung berapi ke dalam kelas. Oleh karena itu bisa menggunakan atau kita mau menjelaskan tentang kereta api, kan tidak mungkin keretanya diangkat kan. Jadi kita menggunakan video pembelajaran. Cuman karena pandemi ini, jadi semua materi bisa dibuat video pembelajaran karena kan kita BDR ya, belajar dari rumah. Oke, saya sementara ini saya buat video terus menerus ini kalau ada waktu, pokoknya buat video untuk digunakan dalam pembelajaran. Tapi mungkin video saya tidak, maksudnya yang penting sesuai tujuan dengan isinya. Saya tidak perhatikan lagi animasi dan lain sebagainya gitu. Saya cuma menggunakan voice over suara saya yang masuk ke dalam video. Karena memang kalau misalkan saya tampil depan kamera itu butuh waktu yang lebih lama. Belum bisa muncul ya Bu Harti ya? Apa? Belum bisa muncul Bu ya? Ya. Atau sambil menunggu Pak, mungkin masih ada materi yang kita sampaikan materinya. Pak Hamzah tadi share lewat apa? Dari HP Pak. Jadi HP saya proyeksi ke laptop. Dipakai barangkali coba share yang di atas itu di window my screen kah atau application atau my phone window. Saya coba ini Pak ya, saya coba stop dulu. Ada di atas bar di atas itu share screen, ada application, ada event window. Coba 3 di antara itu. Mudah-mudahan jadi ya. Ini ya, other application ini Pak ya. Oh ini ada connect coba. Ini sudah ada. Connect. Coba saya proyeksi. Harusnya bisa sih. Laptop IEDTOOJ. It's ready for you to connect. Okay. Nah udah tampil. Sudah Pak. Tampil sekarang Pak ya. Lanjut Pak, lanjut. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi saya buka aplikasi Master saya. Nampak ya Bapak Ibu? Sangat nampak Pak. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, untuk mengedit perlu diperhatikan
Pointer saya bisa kelihatan Bu Harti Hali. Pointernya belum muncul. Mouse. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu silakan ini diklik kalau punya KineMaster ya. Tunggu. Ini silakan diklik. Nah, kemudian kita scroll paling bawah. Ini sebelum editing ini seperti ini kita atur agar memperlancar. Kemudian paling bawah itu ada pengaturan canggih dan eksperimental. Nah, itu kita klik. Kemudian yang izinkan kecepatan bingkai ekspor hingga 60 fps ini sebaiknya diaktifkan ya, agar ketika proses rendering atau proses ekspor itu kecepatannya bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau ini di off kan, maka kecepatannya hanya sampai 30 fps. Nah, kemudian yang paling bawah, mode lapisan video tidak terbatas itu diaktifkan juga. Ketika nanti kita aktifkan terus muncul informasi bahwa akan muncul informasi bahwa nanti akan menimbulkan masalah, okekan saja. Insya Allah tidak ada masalah. Karena selama ini memang tidak pernah ada masalah terkait dengan rendering. Nah, kemudian itu pengaturannya ya. Kemudian kita coba kembali. Kita kembali. Nah, untuk mengedit, pertama kali yang kita lakukan adalah kita klik tanda tambah ini. Kita klik tanda tambah di tengah. Kemudian kita pilih rasio bebas sih. Kalau saya cenderung ke 16:9. Ini standar YouTube. Nah, ini kan portrait nih. Portrait 9:16. Ini ya, gimana? Halo. Iya Bu, tidak kelihatan Bu ya? Halo, suaranya. Sama saya lancar Pak. Suara bagus dari Pak Ansar, suara bagus. Atau sama saya ya? Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ya. Iya. Rasio 16:9. Saya takut sih kalau tiba-tiba suara saya hilang gitu kan. Nah, kita pilih yang ini, kita klik, itu standar YouTube dengan standar video-video lainnya. Kita klik itu. Nah, Bapak Ibu kemudian silakan pilih latar. Silakan pilih latar, kalau misalkan ini standarnya ya, silakan pilih latar. Silakan pilih KineMaster sudah menyediakan latar. Hanya saja kan kita, misalkan latarnya terlalu standar. Kita back aja di sini, kita klik back. Kemudian saya pilih latar yang memang sudah saya sediakan. Saya akan capture. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau di video di aset-aset saya banyak gambar-gambar alat reproduksi karena saya guru IPA ya. Guru IPA kelas 9. Jadi saya buat video kemarin tentang sistem reproduksi manusia. Jadi nanti jangan kaget nih kenapa ada gambar begitunya. Ya kita dewasa semua ya Ibu ya. Iya. Nah, kemudian saya pilih warna biru. Setelah treatment Bapak Ibu, setelah perlakuan selalu centang. Di kanan atas selalu centang. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi bahwa KineMaster saya ini full version yang resmi punya dari pihak KineMaster, makanya ini baju ini sebenarnya baru datang tadi sore. Saya dapat kiriman baju dari KineMaster pusat gitu kan. Makanya wah kebetulan sekali, jadi saya pakai lah baju KineMaster ini. Ya jadi saya tadi ini Bu, sesi foto dulu sih tadi. Oh ya, jadi Bapak Ibu karena ini full version, jadi asetnya semua terbuka. Jadi aset berbayar semua terbuka. Kalau Bapak Ibu pengen yang full version nanti berikutnya saya sampaikan ya, saya fokus dulu di proses editing. Nah, kemudian kita klik yang di sini, kita klik. Kemudian ini paling pinggir warna kuning ini timeline namanya, garis timeline kita tekan lama, kemudian kita panjangkan durasinya. Kita panjangkan durasinya. Ini baru 18 detik ya. 18,776 detik, kita panjangkan terus durasinya.
Bapak Ibu, nanti video saya maksudnya saya tidak akan membuat sampai dengan detail, tapi saya akan berbagi bagaimana inti-intinya membuat videonya. Intinya animasi gitu. Nah, kita kembalikan ke ujung sini. Nah, sekarang yang pertama Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menghilangkan background dari video saya. Nah, kita klik lapisan, kemudian kita klik media, kemudian kita pilih di mana video kita yang latar belakangnya warna hijau. Bisa latar belakang warna biru, bisa warna hijau, bisa juga warna merah. Cuman yang paling sempurna adalah warna biru dengan warna hijau. Kenapa demikian? Karena di tubuh kita ini tidak ada sama sekali bagian yang warna hijau. Kecuali kalau baju kita warna hijau, maka nanti baju kita akan hilang. Kita transparan jadinya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini adalah video saya. Oke, saya klik. Kemudian jangan lupa selalu centang. Nah, ini adalah video saya. Ini video saya masih kacau sekali nih Bapak Ibu. Ini saya lagi ada yang usir kucing, kemudian kasih diam tokek ini. Nah, jadi saya tidak perlu dengarkan. Kayaknya mulai dari sini deh. Nah, jadi kalau rekaman tuh Bapak Ibu ada lucu-lucunya gitu. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu. Ini kayaknya mulai berbicara. Kita klik di situ. Kemudian kita pilih icon ini. Kita akan menghilangkan yang di sebelah sini karena ini memang di sini maksudnya ada kesalahan. Kita klik gunting ini. Kemudian pangkas ke kiri playhead. Kita pangkas ke kiri yang ini, artinya sebelah kirinya dihilangkan. Kita hilangkan, sudah hilangkan di sini hilang. Nah, kemudian kita di sini checklist kembali. Ingat, setelah melakukan suatu perlakuan kita selalu checklist. Nah, kemudian ini kita mau sorong. Kita mau sorong, caranya adalah kita tekan beberapa saat sampai ada seperti bergetar. Seperti ini, seperti bergetar, baru kita sorong. Nah, kalau belum bergetar tidak bisa disorong. Nah, kita coba putar suaranya, mudah-mudahan terdengar ya. Kelihatan, kedengaran Bu Harti suaranya? Bu Harti, Ya, mic-nya kedengaran suaranya video saya Bu ya? Sedikit Oke. suaranya Pak. Suaranya kecil Bu ya? Ya. Oh ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang akan mau menghilangkan ini green screen di sini warna hijau. Masalahnya di sini ada lakban, di sini ada warna putih. Nah, kita mau hilangkan supaya sempurna. Kita klik kembali yang ini, kita klik kembali, kemudian yang di sebelah kanan kita pilih, kita klik pemangkasan. Pemangkasan kita klik, kemudian ini jangan diaktifkan ya, cukup ini disorong, kiri disorong, kemudian kanan disorong. Setelah itu baru checklist kembali. Nah, sudah hilang pinggir-pinggirnya, kita tekan lagi ini. Di timeline itu dia pengontrol Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau ubah bagian yang di sini, maka yang kita klik adalah di timelinenya sini. Kita klik di situ. Nah, kemudian kita bisa gunakan kunci chroma atau chroma key. Kalau misalkan kan masternya yang berbahasa Inggris, kita klik yang kunci chroma, kemudian kita klik aktifkan. Nah, hilanglah latar belakang saya warna hijau. Hanya saja wajah saya agak sedikit menghilang, agak horor kan? Jadi saya akan coba atur di sini. Ini diatur ya persentasenya agar lebih jelas lagi. Nah, kita atur di sini. Oke. Kemudian kurva detail juga kita coba aktifkan, kita tarik. Kita checklist kembali. Nah,
Sekarang saya akan arahkan wajah badan saya ke bawah begini. Cuma kurang proporsional, saya perbesar dulu. Kita tarik ke bawah, kita checklist, kita coba praktek. Nah, saya merasa wajah saya kurang menarik, agak sedikit gelap, maka saya klik yang ini. Nah, kemudian saya pilih yang filter warna. Kemudian saya pilih yang dingin. Saya pilih yang C02. Nah, wajah saya langsung putih otomatis. Saya turunkan karena terlalu putih. Glowing. Ya, glowing ya. Oke, 70 lah. Kemudian checklist. Nah, kita cek apakah bayang-bayangan di belakang masih nampak. Kalau nampak Bapak Ibu, kita chroma key lagi, kita coba geser-geser di sini. Kalau masih nampak. Oke. Nah, oke. Jadi seperti itu. Ini nanti kita akan coba potong-potong timeline yang bagian bawah karena ini banyak sekali kesalahan di video saya. Saya coba praktek ya. Nah, kita ulang karena saya tadi ada kesalahan bicara di situ. Nah, mulai dari sini Bapak Ibu. Di sini saya akan hilangkan kembali dengan tanda gunting. Saya hilangkan karena saya tidak puas dengan video saya. Yang pertama, rekaman pertama. Saya biasanya Bapak Ibu, kan kita yang merekam, kita yang hafalkan jeda mana yang kita terjadi kesalahan di sini. Kita tarik saya ke sana. Ah, ini sudah lihat jam lah, lihat apel. Ah, ini pasti ada salah di sini nih. Tuh, tengok sana sini tuh. Nah, oh ya Bapak Ibu, enggak kedengaran ya suara suara Kenmaster saya? Iya Pak, tidak ada suaranya. Iya. Suara di HP saya ini langsung pindah di laptop. Ternyata tidak kedengaran. Oke lah Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu nanti kalau Bapak Ibu merekam, anggaplah suara saya ada, walaupun ternyata tidak ada. Ini Bapak Ibu yang saya lihat jam dan lihat apa ini, saya menghilangkan ceritanya. Nah ini, organ internal dan eksternal. Stop. Di sini saya tidak berbicara lagi, maka apa yang saya lakukan? Nah, saya bagi di playhead di sini. Bagi di playhead. Bagi playhead di situ. Saya bagi dua ya. Nah, yang ini tadi kan sudah saya gunting nih. Ini ceritanya saya mau hilangkan. Silakan klik delete di sini. Kita delete saja. Di sini banyak ruang kosong. Kita tahan lama, tahan sesaat, kemudian kita tarik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba untuk memindahkan badan kita ini. Pertama ngomong di tengah, kemudian kita sorong ke sini. Kenapa disorong? Karena di sini mau ada tulisan misalkan. Sekarang ini. Nah, ketika kita ingin memindahkan di mana timeline yang mau dipindahkan,
ini kita klik, kemudian kita tekan akun kunci. Ini ya, kita klik akun kunci, tool, mohon maaf bukan akun, tool kunci kita klik. Nah, kemudian kita klik tanda tambah, kita klik tanda tambah. Nah, setelah kita klik tanda tambah, ini ada tanda, di sini ada tanda. Dan sekarang ini saya mau pindahkan nih, saya mau pindahkan di sini. Nah, kemudian ketika di sini badan saya sudah mulai bergerak, maka saya klik tanda tambah lagi, tanda tambah, kemudian saya sorong. Nah, saya sorong, kemudian checklist, kita coba lagi. Nah, jadi pada saat saya berbicara di sini, misalkan salam, Bapak Ibu, kalau saya salam sih saya nggak tuliskan ya. Cuma lantaran ini kita praktek, kita mau coba kasih teks di sini. Kita kasih, pertama klik lapisan dulu, klik lapisan, kemudian kita klik teks. Jadi intinya dalam KineMaster sama lah dengan editing video yang lain. Media ini sebagai background, latar utama. Kemudian di atasnya media itu kita bisa isi berbagai lapisan. Bisa media lagi kita isi. Medianya itu bisa foto, bisa video, atau bisa kita kasih efek, atau hamparan teks, atau tulisan tangan. Kita coba kasih teks. Nah, misalkan kita tulis di sini Assalamualaikum. Kalau saya buat video salamnya saya tidak tulis ya Bapak Ibu, tapi ini kita coba akan menulis supaya kita maksudnya mengenalkan bagaimana insert tulisan, insert teks. Nah, Bapak Ibu yang sudah biasa ini masalah begini udah lancar nih. Oke, dan ini Bapak Ibu, salam ini mau ditarik sampai kemana? Sampai kita berbicara apa, inilah kita perpanjang. Kita panjangkan, misalkan sampai sini saja. Nah, sampai situ saja. Misalkan, saya tidak suka jenis tulisannya, kurang menarik. Saya klik kembali yang ini. Kemudian, yang ini untuk mengubah jenis tulisannya. Mengubah, kemudian Bapak Ibu silahkan download di sini. Ini namanya store ya. Ini store. Misalkan fontnya hanya standarnya kan Android dengan ini ya. Android dengan kayaknya Android saja kayaknya. Lupa saya. Jadi Bapak Ibu silahkan klik ini untuk download aset berupa font. Jadi saya coba kasih tulisan display misalkan. Saya pilih tulisan yang paling atas. Klik saja, kemudian checklist. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pilihan ikhtisar. Kita bisa gunakan agar tulisannya kita itu ada garisnya di pinggir. Kita klik ikhtisar. Mohon maaf itu sinar. Oke, klik kembali timeline, kemudian klik ikhtisar. Kemudian yang ini enable, kasih enable. Nah, sudah ada tulisan pinggirnya itu warna hitam. Kalau misalkan nggak suka hitam, silakan klik saja yang ini untuk milih warna yang lain. Oke, saya saja yang ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang misalkan pada saat disorong itu ada tulisan yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat di sini saya ingin tulisan ini saya pindahkan, maka di timeline yang bisa. Terus kita pilih kunci yang ini, kita kunci. Setelah dikunci kita kasih tanda tambah, kita klik tanda tambah. Nah, agar betul-betul pada saat di garis ini tulisannya terkunci, tidak bisa dipindah-pindah, ya. Kemudian saya sorong. Nah, pada saat di sini tulisannya sudah berpindah, caranya kita klik tanda tambah. Kita klik tanda tambah, kemudian saya suka memutar nih.
memutar tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat di sini tadi kan muncul, halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Nah, saya ketik di sini, halo sahabat rumah belajar, tanda seru. Nah, misalkan di sini, halo sahabat rumah belajar. Oke, tulisannya misalkan kita ubah menjadi yang ini. Nah, intisar kasih bingkai juga. Nah, seperti itu. Kemudian jadi nanti yang halo sahabat rumah belajar, misalkan kita memindahkan ke atas. Halo sahabat rumah belajar. Nah, kemudian kita klik tanda tambah lagi. Kita sorot klik tanda tambah, kita pindahkan ke atas. Di sini kita tuliskan lagi apa kabar, misalkan ya. Nah, kemudian kita kasih tulisan lagi, ikhtisar yang sama. Jadi nanti tulisan ini dia akan bergerak-bergerak, dia akan pindah-pindah. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pindah. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ketika suara saya tidak terdengar. Jadi sekarang misalkan kita mau insert gambar nih. Kita mau insert gambar, sedangkan gambar kita ini belum tersedia. Wah, ini kok saya mangap nih. Oke. Nah, kita mau insert gambar sesuai dengan tema video pembelajaran kita, tetapi tidak punya aset. Sebenarnya dalam membuat video pembelajaran, kita harus membuat dulu storyline. Storyline itu sebuah skrip atau naskah berisi tentang scene ini, apa yang akan kita sampaikan, kemudian displaynya, maksudnya videonya apa yang tampil, kemudian gambarnya apa yang tampil. Tetapi ketika Bapak Ibu disuruh membuat video dalam waktu yang tidak, dalam durasi yang tidak lama, maka untuk mengumpulkan aset itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Jadi ada triknya juga. Misalkan saya membutuhkan organ reproduksi pada pria nih, organ reproduksi pada pria. Bu Harti nggak apa-apa ya, saya tentang sistem reproduksi ya. Halo? Ya, halo. Sistem reproduksi manusia ya, boleh? Saya mau cari gambarnya. Ya, silakan Pak. Oke, iya soalnya kan ini apa ya, materi IPA gitu kan. Nah, kemudian saya coba mencari di Google. Saya coba cari di Google ya. Kemudian di sini sistem reproduksi. Oke, pria sajalah. Nah, kita klik gambar. Kita mau cari yang PNG. Ini belum tentu PNG yang kita dapat, Bapak Ibu. Nah, kita coba cari gambar yang paling bagus. Ternyata yang PNG yang muncul bukan PNG kan? Nah, kemudian oke, ini banyak sekali tulisannya. Saya pilih ini saja Bapak Ibu. Saya pilih saja ini. Ini gambarnya lumayan terang, ya. Aduh, terlalu ular kayaknya. Ini saja. Nah, yang ini. Kemudian saya akan simpan gambarnya. Menyimpannya mungkin sudah tahu semua ya. Download gambar. Klik download. Kemudian ini backgroundnya saya mau hilangkan. Langsung saja gunakan remove.bg ini. Remove.bg. Nah,
Oke. Kemudian kita coba upload image yang tadi. Kita pilih yang ini, ya Bapak Ibu, kita pilih yang ini. Kemudian kita klik selesai. Otomatis akan menghilangkan background. Nah, backgroundnya hilang. Hanya saja garis-garisnya. Nanti Bapak Ibu bisa cari video foto yang lebih bagus lagi. Kemudian saya klik download. Nah, saya download, maka saya coba keluar lagi. Saya masuk kembali di KineMaster. Nah, di sini. Nah. Kemudian yang saya di sini saya mau tampilkan di sebelah sini. Kemudian yang sistem reproduksi pria tadi saya klik di lapisan. Klik lapisan, kemudian pilih media, ya. Kemudian saya pilih yang tadi, yang ini sudah saya download di situ. Kemudian, nah, di sini muncullah sistem reproduksi pria. Misalkan kita ingin menjelaskan sistem reproduksi pria, gambar ini kita mau tunjukkan bagian-bagiannya. Kita mau tunjukkan bagian-bagian, tapi sebelumnya kita sorong dulu timelinenya, kita perpanjang. Nah, kita sorong bagian-bagiannya. Kok sorong bagiannya? Kita mau tunjukkan bagiannya, misalkan yang ini namanya misalkan kelenjar prostat, atau yang ini namanya testis, gitu ya. Maka sama, kita bisa menggunakan yang icon kunci. Kita klik lagi yang bawah ini, kita klik yang di bawah ini, kemudian kita kunci, kemudian klik tanda tambah, ya, klik tanda tambah, kemudian kita sorong ke sini. Pada saat di sini dia akan pindah, maka klik tanda tambah lagi. Maka ini saya perbesar. Nah, saya perbesar. Di situ, jadi nanti dia akan membesar sendirinya. Nah, dia membesar. Pada saat membesar, misalkan kita mau kasih tulisan. Nah, kita mau kasih tulisan. Tapi kita harus kasih dulu anak panah. Kita gunakan tulisan tangan. Tulisan tangan. Di sini banyak pilihan. Kita bisa gunakan yang pensil atau kuas atau anak panah yang ini gitu. Saya coba pilih anak panah yang ini. Saya pilih yang itu, kemudian warnanya tetap merah. Bisa kok kita ganti di sini. Bisa kita ganti warna, ya. Oke. Nah, di sini kemudian ini bisa kita ubah ukurannya, ukuran garisnya. Setelah itu kita checklist. Kita tarik dulu ini. Nah, kita tarik ke sana. Ini misalkan namanya, terbalik, mohon maaf. Yang ini namanya misalkan testis, ya. Di sini kita kasih tulisan testis. Oke. Nah, di sini A. Kita ubah jenis tulisannya. Nah, jadi kemudian yang ini, garis ini juga bisa kita animasikan. Kita buat animasi, kita klik. Kemudian yang ini kita klik. Animasi, misalkan kita pilih gambar sesuai langkah. Ini ya, gambar sesuai. Kemudian misalkan kita ingin mengubah supaya jangan terlalu cepat, kita agak lambatkan sedikit. Nah, gitu. Oke. Kemudian testisnya juga kita harus, ini tulisannya kita harus animasikan. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah muncul tulisannya Bapak Ibu. Jadi kita gunakan yang ini. Nah, ini kita gunakan animasi atau tidak animasi keseluruhan. Kalau animasi keseluruhan dia akan bergerak terus. Jadi ada animasi, ketika animasi masuk, pertama dia masuk seperti apa gerakannya, dan animasi keluar ketika gambarnya akan hilang, dia akan kemana gitu. Kita bisa pilih. Kita bisa pilih, kita down atau
geser ke kiri, nah gitu, geser ke atas gitu. Jadi nanti hilangnya ke atas. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut, KineMaster ini kita bisa membuat klip grafis ya. Kita bisa membuat klip grafis untuk opening. Misalkan kita membuat suatu video dan kita ingin menggunakan opening yang memang sudah ada di rumah belajar. Rumah belajar sih, mohon maaf, terbiasa. Yang di KineMaster. Jadi kita coba ini, yang di sini ya. Yang bagian awal ini kita mau buat klip grafis. Kalau bagian sini berarti yang kita pilih bukan lagi lapisan tapi media. Kita pilih media. Nah, kita pilih misalkan di sini. Nah, ini kurang panjang, saya mau panjangkan nih. Nah, yang bagian sini kita mau kasih opening, klip grafis untuk opening. Kita pilih saya klip grafis yang ini. Nah, di situ. Kemudian kita pilih, kalau misalkan tidak puas, kita bisa klik dapatkan lainnya di sini. Misalkan saya pilih monodynamic style. Nah, mana nih? Coba ini sajalah. Oke, kita checklist. Jadi nanti openingnya akan begini. Nah, atau misalkan ini kurang bagus kayaknya deh. Saya coba pilih media yang warna hitam. Oke, saya pilih klip grafis. Oh iya Bapak Ibu, tadi muncul di situ tulisan klip grafis kan? Sekarang tidak ada di sini sekarang. Ini klip grafis. Nah, kita pilih monodynamic. Kita checklist, kita coba. Nah, mungkin terlalu sederhana. Kita coba pilih yang lain. Misalkan, oke, ternyata kurang bagus. Saya coba pilih dapatkan lainnya di toko aset KineMaster. Jadi lambat ya kalau dihubungkan dengan laptop. Iya, kalau laptop. Nah, ini kalau HP saya tanpa saya koneksikan ke laptop, tanpa saya proyeksikan, cepat sekali biasanya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah klip grafis yang sudah tersedia di KineMaster. Itu ke asetnya. Bisa pilih yang sinematik, celebration, modern atau simple, promosional, dan sebagainya. Kita misalkan pilih yang sinematik. Misalkan saya pilih yang ini, filmmaker. Klik itu, kemudian lama juga ya. Saya klik unduh. Jadi 2,3. Bapak Ibu di KineMaster itu 2,3 sudah termasuk besar sekali. Karena beberapa lapisan, apalagi kalau cuma font, terus kalau cuma hamparan itu sangat kecil sekali, tidak sampai 1 mega. 2,3 mega sudah lumayan besar. Kita klik unduh. Wah, malah gagal lagi. Oke, Bapak Ibu, ada kendala di HP saya ketika diproyeksikan di laptop sepertinya. Saya coba kembali. Close. Oke, saya coba pilih yang lain di sini. Nah, oke, ini opening klip grafis. Tapi tulisannya itu teks judul bergerak di sini. Kita klik kembali yang ini. Yang ini kita klik. Kemudian kita klik kembali klip grafis. Nah, di sini title text-nya ya, title text-nya ini minta diisi dengan apa yang akan kita isi nih. Saya klik saja ini. Misalkan kita ketik video pembelajaran, terus pilih. Nah, muncul di situ video pembelajaran. Nah, ya Bapak Ibu nanti silahkan dipilih ya, silahkan dipilih, banyak sekali klip grafis yang tersedia di KineMaster.
Sebelum lanjut mungkin Ibu Harti Hali ada pertanyaan supaya pesertanya tidak bosan. Halo Ibu Harti, sebelum lanjut mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Halo? Ibu Harti. Ibu Harti. Ibu Harti tidak ini, sinyalnya mungkin terganggu Pak. Ya sebelum saya lanjut, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau misalnya masih agak panjang, Pak Hansa, boleh kita sedikit yang bertanya. Tapi kalau tidak lama lagi, diteruskan aja, diselesaikan aja. Kalau misalnya nggak lama lagi. Oh, siap Bapak. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya coba cek kembali PowerPoint saya, apa semua tadi yang belum ya. Mengatur insert, ini sudah video. Oh ya, menambahkan video di atas video. Nah, ini yang belum Bapak Ibu. Menambahkan video di atas video. Nah, Bapak Ibu misalkan di sini saya ingin Oke, sebelumnya misalkan ternyata gambar ini sudah terlalu panjang, di sebelah sana saya ingin menjelaskan yang lain, maka yang di sini saya klik, kemudian saya klik icon gunting di sini, ya, klik icon gunting, kemudian pangkas ke kanan playhead. Jadi yang sebelah kanan inilah yang akan digunting. Saya gunting aja. Di sini misalkan saya ingin memasukkan video, jadi video di atas video. Oke, saya akan coba mencari di YouTube. Saya mencoba Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf saya pilih video yang lain saja ya. Misalkan ada pertumbuhan embrio. Materi saya tadi sampai produksi ya, polernya ke embrio. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, artinya di sini hanya mencontohkan bagaimana cara insert video di atas video. Jadi kita pilih di sini. Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu pilih yang bisa digunakan kembali, di sini bisa kita klik di sini. Kemudian kita klik Creative Commons. Ini ada kaitannya dengan hak cipta ya. Kita pilih Creative Commons di sini. Baru kita pilih Apply. Ini artinya bisa kita gunakan kembali. Hanya saja terbatas sekali aset-aset yang Creative Commons. Saya lebih pilih yang ini 4K. 4K itu yang kualitasnya di atas HD ya. Oke, saya pilih yang Oke. Misalkan saya pilih yang HD, Creative Commons-nya enggak gitu. Saya pilih yang gambarnya yang bagus. Kalau HP kita mendukung 4K, silakan 4K. HP saya Bapak Ibu sebenarnya mendukung 4K, tapi saya sekarang pakai yang HD saja supaya downloadnya lebih cepat. Saya coba apply. Nah, kita pilih, kalau saya lebih pilih video yang durasinya tidak terlalu lama, supaya yang pertama kita irit kuota, terus kemudian kita juga tidak sulit untuk memangkas video. Misalkan saya pilih yang ini ya, 5 menit ya. Nah, kita klik yang ini. Kemudian kita akan copy linknya, atau kita akan download, kita klik bagikan, salin linknya, kita klik salin linknya, oke, keluar aja. Kemudian kita buka Google, di sini buka Google, download video dari YouTube. Nah, ini kalau teman-teman udah biasa, mungkin ini hal yang maksudnya udah makanan sehari-hari lah. Kita coba dulu pakai id.savefromnet. Kita klik ini. Kemudian kita tekan lama di sini, tekan lama, kemudian tempel. Kita menunggu beberapa saat. Di sini kita unduh. Nah, kita unduh.
Oke. Wah, larinya ke Lazada. Ini Lazada luar biasa. Kita selalu, kalau saya menonton video YouTube pasti yang muncul Lazada. Nah, kita cek di sini. Oke, on proses ya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Saya coba kembali. Kemudian saya buka kembali KineMaster. Nah, saya ingin memasukkan video di atas video. Kalau sesuatu yang berada di atasnya itu berarti kita bisa menggunakan lapisan. Kalau setara, baku samping itu berarti kita menggunakan media. Tapi ini kita berada di atas. Kita mau melapisi dia, maka kita klik yang lapisan. Kita pilih yang media. Kan medianya bisa gambar, bisa video. Maka kita pilih yang media saja. Nah, kita klik yang hasil download tadi. Kita klik yang download ini. Nah, ini banyak ya. Biasanya Bapak Ibu kalau terdownload yang pertama kan di sini. Kalau HP saya dia berbeda, maka saya harus klik garis 3 itu, saya pilih yang video. Nah, barulah saya cari di sini. Mana tadi video yang sudah saya download? Nah, ini ya. Ini sudah di-download tadi. Nah, kita klik. Di sini ada peringatan pengkodean. Nah, peringatan pengkodean, kita klik saja pilih. Biasanya Bapak Ibu video itu agak terlalu besar, nanti disuruh kodekan kembali. Kalau disuruh kodekan kembali, klik saja kodekan kembali. Nah, gitu ya. Oke. Ini masih ada warna hitam, saya hilangkan saja. Langsung di sini. Ini saya mau hilangkan, maka kembali lagi kita gunakan gunting, pangkas ke kiri. Nah, ini wajah saya tertutup Bapak Ibu ya. Kita tutup, maka saya sorong dulu. Nah, saya sorong di sini. Nah, Bapak Ibu, saya kalau menggunakan video di atas video, saya lebih suka cari video yang ini ya, bukan orang Indonesia. Karena kalau kita punya orang Indonesia itu nanti walaupun kita kasih link di bawahnya, akan mudah kena komplain. Jadi saya coba cari yang orang ini, orang luar gitu kan. Tapi tetap di bawahnya sini saya kasih linknya. Nah, bagaimana cari linknya tadi? Oke. Kita copy kembali yang tadi. Di sini ya, kita copy. Kita bagikan. Kemudian kita klik salin. Kita keluar aja. Karena ini memang bukan videonya kita, Bapak Ibu, maka kita harus menyertakan linknya di bawahnya. Kita klik lapisan. Kita pilih teks. Nah, di sini kita coba tempel, kita pilih. Nah, baru kita arahkan di bawah. Tulisnya kecil saja Bapak Ibu supaya tidak mengurangi estetika. Nah, seperti itu etikanya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, sudah lebih tahu dari saya. Tulisannya saya ganti dulu di sini. Nah, jadi selama video ini muncul, maka ini sumber ini sebaiknya dimunculkan karena memang ini bukan punya kita, gitu ya. Nah, bukan punya kita ini. Oke. Kemudian saya ingin mencoba untuk membuat lebih rapi lagi. Yang ini ya, membuat rapi lagi. Kita bisa gunakan lapisan, kita gunakan tulisan tangan. Nah, di sini Bapak Ibu kita klik saja. Kita mau kasih garis pinggir nih ceritanya. Kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini, kita klik. Garis pinggirnya misalkan warna hitam. Maka kita ganti warna itu menjadi hitam. Kita pilih yang hitam ya, ini. Kita pilih hitam, kemudian checklist. Nah, oke. Kemudian yang ini kita coba pilih. Garisnya misalkan saya ingin lebih besar lagi, boleh ini. Saya coba pilih yang ini. Oh, yang ini. Yang ini saya coba pilih. Nah, kemudian tangan kita diarahkan ke sini, ke ujung sini. Kita tarik ke sini. Tangan kita diarahkan di sini. Nah, kita tarik ke sini. Wah, ternyata ada sisa di atas. Oke, nanti kita sorong, baru kita lepas.
Nah, kita klik kembali, kita tarik. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan video ini kan bersuara, kita menghilangkan suaranya nih, kita menghilangkan suaranya di sini, maka kita klik yang itu, timeline yang ini kita klik, kemudian suaranya di sini kita klik, kemudian kita turunkan audionya sampai 0, agar suara yang keluar adalah suaranya kita. Jadi kita checklist di situ. Nah, misalkan ternyata suaranya kita ini kecil, maka kita klik lagi yang ini, kemudian yang ini kita klik. Bapak Ibu, suara dinaikkan 200% pun tidak masalah, tidak mengganggu, selama kompresor tidak diaktifkan. Kalau kompresor diaktifkan Bapak Ibu, suara kita itu akan menggema. Nanti Bapak Ibu bisa cobalah. Saya awalnya dulu buat video, saya suka maksimalkan, saya kasih 200, di sini kompresornya saya hidupkan, ternyata luar biasa suara saya cempreng. Ya. Oke, saya tidak hidupkan yang ini, tidak aktifkan. Oke, saya checklist kembali. Nah, jadi nanti suara saya akan menjadi lebih besar. Nah, itu ya. Sekarang Bapak Ibu, kita mau coba memasukkan audio di sini. Kita coba insert audio. Kita pilih audio di situ, kita klik ya. Nah, di sini ada aset musik. Ini lagu itu maksudnya memang yang sudah ada di HP-nya kita. Ini muncul KineMaster, ini memang saya sering voice over video ya Bapak Ibu, maka ini suara saya yang muncul. Nah, oh ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan pengisi suaranya Bapak Ibu, maka tipsnya adalah misalkan Bapak Ibu tidak punya mikrofon, misalkan videonya mau dikasih tampilan, mau dikasih pengisi suaranya Bapak Ibu, maka HP-nya cukup didekatkan begini. Kita coba untuk latihan A, I, U, E, O agar artikulasi lebih jelas lagi. Misalkan contohnya seperti saya begini. Halo sahabat rumah belajar. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari 2, pria dan wanita. Tahukah kamu mengapa kita Oke, intinya seperti itulah. Saya nggak siapkan sih teksnya. Jadi kalau kita berbicara, mulut kita belajar untuk A, I, U, E, O agar artikulasi lebih jelas. Saya cari apa ya? Saya coba cari skrip yang singkat dulu lah. Cari di Google. Definisi rumah belajar saja, Pak. Tunggu Bu, saya coba sistem reproduksi. Saya agar nyambung. Nah, oke ya, kita coba ya. Testis adalah organ terpenting dari sistem reproduksi pria dan terletak di dalam skrotum. Selain organ eksternal tersebut, pria juga memiliki organ reproduksi internal yang dikenal sebagai organ aksesoris, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, saya kalau buat video ingin cepat, saya gunakan voice over suara saya gitu kan. Jadi beberapa jam sudah jadi videonya. Tapi kalau kita ingin yang terlihat lebih sempurna lagi, memang kita harus tampil di depan kamera. Karena memang saya pelajari siswa saya itu ketika saya membuat video, saya tampil di depan kamera itu mereka lebih paham ketimbang dengan voice over. Oke Bapak Ibu, kita coba insert lagu ya. Ini lagu. Nah, ini suara rekaman saya semua nih, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa back sound yang saya ambil dari band sound. Jadi Bapak Ibu di band sound itu banyak sekali back sound yang gratis, yang free ya, Bapak Ibu bisa dapatkan. Jadi bagus-bagus sekali di band sound itu. Kita klik dulu misalkan perception, kita klik. Nah, untuk menambahkan maka kita harus klik tambah. Nah, kita klik tambah, kemudian kita centang. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan audio yang dari KineMaster, cukup klik aset. Klik aset situ ya. Nah,
ketika ini cuma sedikit ya, karena memang saya jarang menggunakan yang dari KineMaster. Saya pilih yang dari Bensound gitu kan. Saya pilih dari Bensound, kecuali kalau untuk yang intro, itu KineMaster luar biasa, bagus-bagus intronya. Jadi saya biasa pakai yang Join Us atau yang lain gitu. Nah, kita checklist. Oke, sebelumnya silakan belanja di sini kalau misalkan aset musiknya kurang ya, silakan belanja untuk memperbanyak aset. Kita checklist. Nah, Bapak Ibu, agar suara kita terdengar jelas di KineMaster, maka kita klik yang ini. Suaranya kita rendahkan, kita turunkan sampai dengan di bawah 15. Kalau saya biasa pakai 9 atau 8. Oke, 11, oke lah 11. Kita checklist. Karena kalau sudah di atas 15 sangat terganggu Bapak Ibu, jadi nanti fokusnya ke musik bukan ke isi materi kita. Kita checklist. Nah, kita coba putar di sini. Nah, ketika misalkan di sini saya mau tambahkan nih tujuan pembelajaran nih di sini. Misalkan tambahkan tujuan pembelajaran, saya mau pilih media, kemudian mana ekspor nih, ekspor. Nah, jadi nanti munculnya gini. Nah, misalkan saya mau coba masukkan tujuan pembelajaran nih. Ini saya sorong saja ya Bapak Ibu ya, saya sorong saja. Tapi nanti agak kacau nih kalau saya ekspor. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, di sini saya munculkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bla 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 gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran misalkan 1 2 3 sudah saya ketik nih di bawahnya. Tujuan pembelajaran misalkan 1 apa, 2 apa gitu, 3. Nah, kan ada 3 tujuan pembelajaran nih di sini. Nah, di sini ketika sudah masuk di sini intro, ya misalkan sudah masuk di sini, maka musiknya kita kan nggak ngomong di sini, maka musiknya ini kita perbesar dengan cara kita gunakan yang ini, envelope atau amplop, kita gunakan itu. Kemudian kita naikkan, tarik lagi di sini, naikkan lagi, gitu ya. Oke, ketika sampai di ujungnya, kita coba turunkan lagi. Jadi agar background itu tidak tiba-tiba habis atau tidak tiba-tiba menjadi langsung besar gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan yang tadi amplop tadi itu. Nah, kemudian di sini kita akan menginginkan bahwa tujuan pembelajaran 1 2 3 ini habis bersamaan, maksudnya berganti dengan animasi yang sama, maka ini harus kita luruskan nih di sini. Kita luruskan. Kita hapus kita gunting salah satunya. Caranya adalah kita klik di sini ujung, kita klik, kita sorong. Nah, kita sorong di sini, otomatis ke bawahnya sudah lurus. Kalau sudah lurus begini, tinggal kita klik tujuan pembelajaran, kita klik, kemudian kita klik tanda gunting. Nah, kita klik tanda gunting ya, pangkas ke kanan. Oke. Jadi nanti dia habisnya sama-sama, ketika tujuan pembelajaran hilang, angka 1 2 3-nya juga hilang. Jadi bisa bersamaan gitu. Nah, oke. Berikutnya saya akan coba cek dulu di sini. Oke, tinggal terakhir Bapak Ibu, terakhir adalah kita coba ekspor ya. Bapak Ibu, ini nanti hasilnya akan sedikit berantakan ya Bapak Ibu, karena saya cuma ingin menjelaskan bagaimana teknik-tekniknya saja. Kalau kita mau buat video yang betul-betul sempurna, nanti butuh waktu yang lumayan panjang, berjam-jam ya. Oke. Dan untuk ekspor Bapak Ibu, kita klik ekspor ya. Di sini Bapak Ibu bisa gunakan yang 4K atau Full HD 1080. Tapi saya prefer yang gunakan yang 720 pixel saja.
laju bingkai Bapak Ibu tadi kalau belum mengatur yang 60 fps, di sini masih 30 pastinya. Kayak saya punya dulu 30. Tapi ketika sudah mengatur 60 fps, dia akan muncul di sini bilangnya 60 fps. Nah, kemudian ini resolusi ya, kita gunakan 720 itu sudah standar ya, sudah standar. Itu sudah HD ya, high definition, laju bingkainya 60, oke. Kemudian laju bitnya, ini namanya laju bit 3,78 itu sudah lumayan bagus ya, sudah lumayan bagus, tapi kalau mau dikasih tinggi juga tidak masalah. Dikasih tinggi otomatis ini juga akan naik ya, akan naik. Oke, saya gunakan 3,78. Kalau misalkan kita mau upload di YouTube 3,78 itu sudah terang ya Bapak Ibu. Adalah 3,88. Kemudian kita klik export. Sambil menunggu ekspor Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu kan, jadi saya ingin berbagi saja. Ketika kita menggunakan KineMaster yang full version, maka membutuhkan sinyal yang stabil. Ya, ketika sinyalnya tidak stabil, maka watermarknya akan muncul. Tapi kalau sinyal stabil, proses ekspor ini Bapak Ibu biar banyak sekali lapisan, saya pernah gunakan sampai berapa belas lapisan Bapak Ibu. Lebih dari 10, bahkan lebih dari itu 15 kayaknya. Dia prosesnya ini cepat, tetap cepat karena memang jaringan saya lagi bagus. Seperti sekarang ini lagi menyala lampu, jaringan bagus. Kalau mati lampu hilang semua. Ya. Jadi Bapak Ibu kami sarankan untuk gunakan KineMaster yang full version yang memang resmi dari pihak KineMaster agar mempermudah proses ekspor di sini, proses rendering namanya di sini. Karena kalau menggunakan yang tidak resmi itu akan terkendala di sini. Kemudian ada beberapa aset yang bagus di KineMaster itu tidak terbuka. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu kita menunggu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita bisa langsung putar ya, kita bisa langsung putar di sini. Tapi kalau saya nggak suka langsung putar di sini, saya tampilannya kurang menarik kalau langsung ya. Saya coba langsung buka di galeri saja. Ini di galeri saya. Kemudian kita pilih galeri di sini. Sebelumnya mohon maaf karena nanti pasti akan berantakan hasilnya karena memang saya ingin menunjukkan saya teknik-tekniknya. Kita pilih yang album lainnya. Kita pilih yang ekspor pada bagian bawah. Ekspor. Nah, di sini baru kita pilih. Kita coba mainkan. Oke, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Saya akan coba tunjukkan video saya yang saya buat. Mudah-mudahan belum terhapus ya. Ini ada banyak sih, tapi saya akan coba tunjukkan yang video menggunakan green screen. Wah, mana nih? Sepertinya ini. Mudah-mudahan. Nah, ini video saya Bapak Ibu yang menggunakan green screen. Jadi saya coba putarkan, tapi suara nggak kedengaran ya. Bagusnya kalau ada suara, Pak. Soalnya nggak ada Bu ya? Tidak ada suaranya, Pak. Oh iya, Bapak Ibu, saya coba kalau begitu saya coba tidak pakai di HP ya. Saya coba buka dulu di, oke, buka YouTube aja kalau gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau di YouTube bisa kedengaran.
Mudah-mudahan kedengaran kok di YouTube. Oke. Nah, kita coba buka. Nanti Bapak Ibu saya akan coba perlihatkan. Sayang nggak ada suaranya tadi ya. Ini adalah video-video pembelajaran yang saya buat. Oh iya Bapak Ibu, di sini di channel saya juga ada pembuatan video pembelajaran menggunakan KineMaster. Di sini ada. Saya coba tunjukkan yang tadi mana nih? Nah ini ya. Mudah-mudahan keluar suaranya. Pak Hamzah, Iya. mungkin menghemat waktu karena sekarang sudah pukul 21 lewat 18 menit. Gimana Bu? Iya, karena waktunya kita sudah menunjukkan pukul 21 lewat. Oh iya. Iya, karena kita diberikan waktu hanya sampai pukul 21 Bu ya, belum pertanyaan Bu ya. Iya, jawabannya. Oke, siap. Bisa lebih luas lagi menunggu Iya. pertanyaan. Ya, penjelasannya lebih kepada Bapak Ibu guru yang ingin mau bertanya. Lebih. Oke. Ya. Bisa ya? Oke, bisa sekali Bapak Ibu. Cuma tadi saya putarkan lantaran suara di HP kok hilang gitu. Ya, ini ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara menggunakan logo KineMaster pada video hasil ekspornya? Biasanya kan ada logo di atas atau di bawahnya. Oh iya. Bapak Ibu, untuk menghilangkan logo KineMaster, maka Bapak Ibu harus berlangganan. Itu yang pertama. Harus berlangganan, itu per bulannya itu 53.000 sekian kalau tidak salah. Atau tidak, 1 tahun lebih murah itu 1 tahun itu sekitar 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi klik itu. Tapi Bapak Ibu sebenarnya itu ada beberapa link, tapi memang kita nggak sarankan ke sana ya. Memang etikanya memang kalau kita ada webinar begini, etikanya memang kurang bagus. Ketika kita menyampaikan, silakan gunakan yang bajakan gitu kan. Jadi etikanya agak bagus gitu. Jadi kalau mau yang full version betul-betul resmi, silakan berlangganan. Nanti akan diarahkan untuk proses pembayaran. Jadi betul-betul kita puas menggunakan, tidak salah-salah menggunakan. Lebih cepat, semua aset berbaringnya terbuka semua. Itu Bu Herti ya, Bu Herti. Ya, iya dari Ibu Herlina. Ya. Oh iya, salam kenal Ibu Herlina. Terus kalau misalnya yang biasa kita gunakan di download itu resmi atau tidak resmi Pak? Yang mana nih? Ada kan yang biasa kita download aplikasinya, ya, yang warna oranye. Oh iya, selama di download di Play Store itu resmi. Iya, kalau Bapak Ibu dapatkan KineMaster, coba klik KineMaster Premium, itu akan muncul warnanya kayak ini, mohon maaf saya tampilkan kayak begini, ya. Akan muncul begini KineMaster ini yang resmi seperti ini. Di Play Store sudah tersedia Bapak Ibu. Tapi kalau kita downloadnya lewat Google, melalui link dari YouTube itu bisa, maksudnya kemungkinan besar memang tidak resmi yang sudah dibuat berbagai cara sehingga watermarknya jadi hilang. Hanya saja kelemahannya itu nanti dari proses renderingnya. Proses renderingnya walaupun tidak ada sinyal bisa Ibu. Kalau untuk yang tidak resmi walaupun tidak ada sinyal itu bisa rendering. Logonya hilang, watermarknya hilang. Hanya saja dia aksesnya lebih lambat, kemudian kita menggunakan berbagai lapisan itu sering sekali ekspor itu gagal. Iya, begitulah kira-kira Ibu. Ya, terima kasih Pak. Iya, siap. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, masih bisa dibuka untuk waktunya untuk bertanya tentang materi malam hari ini. Kami
video yang muncul mungkin. Ada pertanyaan lagi. Yang raise hand. Iya, raise hand. Sorry. Bentar. Ada yang Kayaknya belum ada yang ngerasain, Pak. Ada Bu, Ibu Istiqomah. Ya, silakan Ibu Istiqomah. Saya sudah aktifkan. Karena kan kebiasaan kemarin tuh dibayar, terus kalau sekarang umpama orang belajar Oh iya ya. Silakan Ibu Istiqomah. gitu maksudnya Bu. Coba kasih tahu saya guru honor mana yang tidak dibayar jika dia berkegiatan. Selama ini jika berkegiatan. Halo. Ibu Istiqomah lagi bicara tadi dia. Oh, kita pindah ke Ibu Ismawati saja, Pak. Iya, Ibu Ismawati. Iya. Saya kasih unmute. Oke, silakan Bu Ismawati. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah HP yang digunakan ini harus yang berspesifikasi tinggi atau minimal kita bisa gunakan HP yang seperti apa supaya aplikasinya bisa berjalan lancar? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu. Ibu dari mana, Bu? Ya, dari Goa, Sulawesi Selatan. Oh iya, terima kasih Bu. Oke. Silakan Pak Hamzah. Terima kasih Ibu Ismawati pertanyaannya. HP itu sebenarnya biar RAM-nya 2 GB RAM-nya dan internetnya 16 GB itu sudah bisa Ibu menggunakan KineMaster, hanya saja memang proses aksesnya itu lebih lambat. Misalkan kita ekspornya lebih lambat jelasnya dibandingkan dengan HP yang RAM-nya 4, 6 atau 8. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan yang full version, kita menggunakan yang full version walaupun RAM-nya 2, itu sangat terbantu sekali Bapak Ibu. Makanya saran saya gunakan yang full version karena betul-betul pada saat ekspor itu kita puas. Kita ekspor puas. Tidak ada kemacetan-kemacetan ya di dalamnya ketika menggunakan full version. Karena memang sebelumnya itu saya pernah, ya artinya kan kita belum tahu kan bagaimana caranya. Saya dapat dari teman ya yang seperti ini, yang bajakan juga saya gunakan, banyak sekali kendalanya. Dan untungnya memang diarahkan coba pakai yang resmi. Setelah yang resmi alhamdulillah memang bagus sekali yang full version. Tapi yang memang kalau misalkan RAM-nya 2 ya agak sabarlah sedikit. Kalau yang RAM-nya 2 GB. Kalau RAM-nya 1 saya belum ini ya. Bisa kendalanya apa saya belum tahu. Kalau yang RAM-nya 1, kalau RAM-nya 2 itu kendalanya lebih lambat, gitu aja deh. Kalau Bapak Ibu ingin yang cepat gitu, butuh cepat, bisa gunakan RAM yang 6 atau 8. 6 itu udah bagus banget tuh 6, apalagi 8. Untuk tipe HP juga nanti Bapak Ibu kalau mau beli HP, misalkan ingin niat mengedit suatu video, coba pilih tipe HP yang HP gaming. HP gaming coba nanti cari di browser di internet kan, HP gaming yang sekarang apa gitu kan. Saya nggak sebutkan tipe di sini Bapak Ibu, sebenarnya saya nggak sebutkan. Jadi ketika kita memilih tipe HP yang gaming, insya Allah untuk pembuatan editing video itu lancar jaya. Begitu Ibu Ismawati, terima kasih pertanyaannya. Oke, kita terima kasih Bu Ismawati. Lanjut ke kolom chat ya Pak Hamzah. Siap Bu, siap. Ya. King Master saya masih versi lama. Apa sama dengan yang Bapak sampaikan hari ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak, siapa? Oh, Ibu Julia. Oh iya. Bapak Ibu Julia ya, diupdate saja lah Bu. Coba diupdate KineMaster-nya supaya bisa jadi versi yang terbaru. Jadi KineMaster itu kan butuh update ya.
Untuk mengupdate-nya Bapak Ibu buka aja di Play Store gitu kan. Setelah buka Play Store, ketik Kenmaster Premium, nanti akan diarahkan untuk mengupdate aplikasi yang sudah Ibu punya. Begitu saja, Bu. Ya, terima kasih Bu Julia. Begitu jawaban dari Pak Hamzah tadi. Kemudian yang lain ini tinggal mau menunggu upload rekaman YouTube. Katanya masuk. Ya, nanti Pak Adri dengan Pak Yandri sih. Akan di-share YouTube untuk materi pada malam hari ini, webinarnya pada malam hari ini. Kita lanjut ke kolom raise hand. Ini yang nomor 16686528007 siapa? Ya, saya unmute ya. Silakan Bapak tutup yang bikin nama 1668. Dipersilakan. Bapak atau Ibu yang punya angka ini, silakan saja karena kita tidak tahu namanya. Silakan bersuara saja Pak atau Ibu. Sepertinya ada gangguan audio itu ya. Angka itu ada gangguan audio. Oh, pindah saja Pak Yandris. Oke, saya ya. Bapak Safrizal. Halo, Ya, silakan Bapak. ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak, diperkenalkan. Dari mana Pak? Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumatera Barat. Alhamdulillah. Dari Sumatera Barat menyimak paparan seri ini yang sangat menarik. Sama khusus pribadi sebagai guru nih kan kali itu. Yang saya tanyakan sesuai dengan topik yang dipaparkan itu adalah teknik editing video pembelajaran menggunakan smartphone. Jadi kita gunakan HP untuk membuat video pembelajaran. Saya sudah mendownload KineMaster ini, tapi saya lihat tampilannya agak beda dengan yang ada ditampilkan pada paparan materi hari ini. Di sini nampak dalam apa ini layar ini ada 9 peta yang di samping. Sedangkan di HP saya muncul yang 9 petanya tidak muncul. Apakah berbeda kemana? Saya di HP akan apa? Itu mungkin yang kasih. Ya, terima kasih Bapak Safrizal yang sudah bergabung malam hari ini di Pikon Kelor yang dari Sumatera Barat. Terima kasih Pak. Silakan Pak Hamzah. Baik, terima kasih. Selamat kenal Pak Safrizal dari Sumatera Barat ya. Oh iya Bapak, ini yang ada 9 petak ini memang ini proyek saya, proyek yang sudah selesai saya buat atau sementara proses ya. Jadi kalau baru download ini nggak ada, ini kosong semua di sini. Yang 3 ini akan muncul ke tengah di sini. Begitu Pak Safrizal kan? Oh iya. Ya gitu Pak. Ini memang proyek saya Pak. Kalau misalkan kita belum pernah buat, memang kosong di sini. Dia pindah ke tengah semua di sini Pak. Oh gitu. Iya ya Pak. Ya siap Pak, sama-sama. Ya, intinya barangkali itu ya kita mau membuat dulu. Kalau kita sudah membuat nanti akan muncul tampilan layarnya seperti ini. Kalau gitu Pak Hamzah. Iya betul. Ya begitu Pak Safrizal. Terima kasih. Ibu Desi Amalia, Pak Yandris. Iya. Kayaknya. Ibu Desi. Bentar. Maksud Ibu Desi. Halo. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam Ibu Desi. Ini tetangga saya Bu.
Mas, sama-sama di Morowali. Perkenalkan, nama saya Desi Amalia Lubis, saya dari Morowali, Sulawesi Tengah. Mau tanya, ini kan saya tadi baru download itu KineMaster, diarahkan untuk melanjutkan ke yang premium, tapi saya kan saya menanyakan apakah itu mempengaruhi waktu kita mau mengadakan pembelian di toko, di tokonya, kayak mau beli Aset ya. asetnya, apakah itu mempengaruhi atau tidak. Terus yang kedua, bagaimana kalau yang kita membuat video yang kebetulan ke arah fisikanya itu kan banyak perhitungan, ada yang berpangkat, itu adakah aplikasi sendiri yang bisa digunakan, yang bisa gabung ke KineMaster? Oh iya, siap. Orang langsung dijawab Pak Hamzah. Oh iya, Ibu Desi, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi kalau untuk KineMaster, kalau misalkan itu belum dibayar, hanya akan muncul saja, watermarknya itu muncul, cuma itu saja. Dan memang ada beberapa aset yang memang tidak bisa diakses, tapi tetap bisa kok mendownload. Silakan download beberapa aset yang gratis. Ada banyak aset yang gratis di KineMaster, tetap ada banyak. Kemudian fisika ya. Fisika bisa kita gunakan, saya coba buka ya, untuk rumus-rumus itu. Kalau saya kemarin sih tulis tangan aja, kemudian saya foto, kemudian saya pakai remove background gitu. Hanya saya tulisan kita agak sedikit dibagus-bagusin. Kalau misalkan kita mau nulis, ini ada kok aplikasi, ya, handwrite ini kita bisa gunakan ini. Nah, kita bisa gunakan ini. Aku lupa ya caranya. Oh, ini. Nah, ini tulisan tangan saya nih. Mohon maaf. Ini tulisan tangan saya. Rumus nih. Nanti silakan di otak-atik ini yang aplikasi apa sih nama lengkapnya nih? Handwrite apa sih? Ya kurang lebih seperti itulah. Di internet di Play Store itu banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk drawing banyak sekali. Untuk misalkan untuk drawing rumus atau apa gitu. Tapi kalau equation yang rumusnya itu saya belum temukan. Mungkin kita bisa aplikasikan yang PowerPoint ke KineMaster. Oh ya, ada beberapa video saya itu saya buat betul-betul di PowerPoint. Kalau PowerPoint kan kita bisa insert rumus. Nah, di PowerPoint nanti itu kita ekspor ke video MP4 dari PowerPoint, kemudian kita baru masukkan ke KineMaster. Jadi itu baru kita otak-atik lah gitu. Kita kasih penamparan suara atau apa. Terima kasih. Jadi ya, sama-sama Bu Desi. Terima kasih sudah bergabung. Ya, masih ada lagi Pak di kolom chat ini. Ada yang mau minta nomor HP-nya Pak Hamzah. Oh, nomor HP saya ya? Tunggu, saya siap-siap, saya coba ini. Sudah muncul Bu tulisannya, Bu? Tulisan di sini? Sudah, Pak. Oke. Saya coba ketikkan. Ini nama saya Bapak Ibu ya, salam kenal semuanya. Ini HP 0822904326, atau bisa juga yang satunya ini. Ini insya Allah WhatsApp-nya dua-duanya aktif Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu catat nomor HP-nya Pak Hamzah Ramdhani kalau kita gunakan dalam pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster, bisa dihubungi. Begitu Pak Hamzah? Iya, siap. Saling share ilmu. Oke, siap. Oh ya Bapak Ibu, kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin membuat webinar tentang KineMaster gitu kan, nanti boleh hubungi kami, kemudian kami coba untuk melobi pihak KineMaster pusat agar Bapak Ibu dapat kode promo selama 1 bulan. Nanti saya coba lobikan ke KineMaster pusat, karena ada
yang membantu kami untuk maksudnya untuk mensosialisasikan tentang video pembelajaran yang editingnya menggunakan KineMaster. Hanya saja nanti ada syarat berlaku seperti Bapak Ibu videonya harus jadi gitu. Ya, boleh. Iya. Karena kemarin di Sulawesi Tengah saya, Ibu Fatma dengan Ibu Sunarmi kita membuka itu kan kegiatan ada 30 peserta. Di situ kita kasih kode promo selama 1 bulan dan pesertanya memang mengumpul video. Jadi ada bukti yang kita sampaikan ke pihak KineMaster supaya tidak kosong gitu jadinya. Jadi ada diskon. Ada promo jadi gratis lah 1 bulan gitu, lumayan bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran dan semua aset terbuka. Kira promo seterusnya. Wah, selebihnya silakan berlangganan. Terus Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat, apakah kalau pakai video yang di copy dari YouTube tidak akan melanggar etika atau hak cipta atau apakah akan dituntut? Terima kasih dari Ibu Baby. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, salah satu etikanya ketika kita mengambil video, di atas video maka kita tampilkan linknya, ya. Kita tampilkan linknya. Kalau misalkan Bapak Ibu takut kena hak cipta, coba nanti ketika di YouTube Studionya bisa dicek di situ. Tentang hak ciptanya bisa, kalau video di atas video itu saya tidak pernah temukan masukkan ini kena klaim hak cipta, itu nggak ada Bapak Ibu. Kalaupun nanti ternyata orangnya tahu, diceklah ada nggak ditampilkan link saya ini, ketika ada insya Allah it's okay. Emang seperti itu etikanya. Kalaupun nanti orangnya keberatan gitu kan, silakan nanti Bapak Ibu negosiasi dengan pemilik video tersebut, walaupun ternyata linknya sudah ditampilkan, beliau masih klaim, nanti silakan bernegosiasi dengan si pemilik video. Terima kasih. Jadi selama ini tidak ada komplain ya Pak? Iya, insya Allah selama ini tidak ada. Aman. Aman. Iya, Ibu Hati dan Pak Hamzah. Oh iya, siapa? Ibu Hati dan Pak Hamzah perlu diketahui juga bahwa siaran ini, kalau webinar malam hari ini sementara di live streaming di YouTube oleh Pak Abdul Rahman, dan ada pertanyaan dari live streaming YouTube yang sudah di-share Pak Abdul Rahman di kolom chat. Jadi barangkali dibacakan Ibu Hati. Di kolom chat Pak Abdi. Iya, di kolom chat ada dari Pak Abdul Rahman. Iya. Dan dari live streaming. Iya, maaf. Karena tadi itu masih di atas ini yang sudah ke bawah. Ya, pertanyaannya dari Pak Abdul Rahman, untuk yang berbayar dan cara pembayarannya bagaimana Pak? Oh iya, terima kasih. Bapak nanti akan diarahkan kok. Bapak akan tahu seperti apa nanti proses pembayarannya. Silakan lanjutkan sampai dengan berlangganan. Nanti akan tahu setelah Bapak Ibu mencoba untuk berlangganan, misalkan bulanan atau tahunan, akan tahu sendiri. Terima kasih Pak Abdurrahman. Masih ada lagi pertanyaan di kolom chat. Misalnya kalau ada gambar backgroundnya dan lapisan, apa harus cantumkan juga linknya? Oh iya, kalau untuk gambar Bapak Ibu ada gambar dengan video memang luar biasa di situ proteksinya terhadap hak cipta, makanya memang harus dimunculkan di videonya. Kalau link di videonya harus dimunculkan, tapi kalau gambar itu jarang ada. Tapi kalau misalkan memang itu etikanya memang harus dimunculkan, itu gambar dari siapa, dari linknya siapa. Cuman kan kita tidak bisa menemukan bahwa ini gambar si objek A ini memang dari sumber aslinya. Bisa jadi kita dari sumber yang memang mengambil dari sumber yang lain. Tapi kalau untuk pendidikan, insya Allah Bapak Ibu tidak apa-apa. Ini kan untuk pendidikan. Kalau untuk pendidikan mengambil gambar orang lain kemudian kita tampilkan, insya Allah tidak apa-apa.
kalau untuk gambar. Ya, terima kasih. Kita pindah ke yang last yang utama. Suaranya Bu Harti putus. Oh, jaringan. Pak Yandris pindah ke dengan suara ya. Suaranya Ibu Harti kecil. Halo. Kita kiraiskan dulu Bu Harti. Iya, silakan Pak. Ibu Pak Amiruddin Wabula. Ya silakan Pak. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam. Ya. Terima kasih Sandra, Ibu Moderator dan Yandri, beliau. Warga yang saya hormati, ini saya sedikit berdiskusi dengan Bapak terkait dengan penggunaan masker. Kebetulan saya juga ada menggunakan masker, tapi yang terbatas, terbatas. Yang mungkin yang saya tanyakan di sini untuk berlangganan itu, apakah setiap tahun kita bayar ataukah Halo Bapak. Ibu Harti, saya insya Allah sudah bisa menangkap pertanyaannya Pak Amiruddin. Oh iya, silakan Kak. Ya, terima kasih Pak Amiruddin pertanyaannya. Jadi kalau Bapak memilih berlangganan 1 bulan, ketika masa aktif itu sudah habis, ya periodenya sudah habis, maka akan muncul notifikasi Bapak Ibu supaya bisa berlangganan lagi. Kalau misalkan 1 bulan ya, berarti 30 hari berikutnya muncul lagi. Kalau 1 tahun ya 1 tahun akan muncul lagi. Akan ada informasi di Kemmas Bapak Ibu nanti. Aku berapa lama habisnya gitu. Akan muncul. Halo Ibu Harti, silakan Bu. Iya. Iya, ini ada Pak Yandris. Tolong chat dulu ya. Iya, silakan. Ada Pak Abdurrahman masih bertanya dulu. Nih, pertanyaannya dari Bapak Priyanto. Apakah bisa membuat animasi seperti di Sparkle Video Script? Halo? Iya, saya langsung jawab Bu ya. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, video script itu punya kelebihan, kita punya animasi tulisan tangan kan. Di Canmaster bisa. Di Canmaster bisa dengan menggunakan yang icon kunci tadi. Cuma memang waktunya agak lama. Ya, ini saya coba bukakan ya tadi. Saya coba buka yang ini tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, silakan download yang gambar tangan. Saya coba tarik ke sana. Di sini silakan download gambar tangan di Google, kemudian nanti arahkan pada remove background, kemudian baru nanti tangannya itu kayak begini nanti, ya. Misalkan ini pertama di atas, ini. Oke, saya coba ini hilangkan dulu kuncinya supaya enak nih. Nah, untuk tangan itu kan biasanya ke atas, ke bawah begitu kan. Nah, ini kita pakai yang ini. Kita pakai yang kunci ini. Kita klik kunci. Kemudian kita klik tanda tambah yang di sini. Ya, kita serong lagi di sini, klik lagi tanda tambah, kita serong lagi ke sini. Dia memang pelan-pelan sekali. Ya. Pelan-pelan sekali di sini. Nah, kalau Bapak Ibu menguasai video script, lebih baik pakai video script nanti dikombinasikan ke dalam Canmaster, ya. Itu lebih bagus lagi Bapak Ibu.
Jadi silakan mau pakai video scribe kemudian pindahkan ke KineMaster, atau yang dari Filmora pindah ke KineMaster, silakan. Karena memang kalau video scribe memang luar biasa, kelebihannya di situ. Keren banget tuh yang animasi tulisan tangannya. Oke, itu terima kasih Bu Harti Hali pertanyaannya. Ya, sama-sama. Berikut masih ada pertanyaan di kolom chat dulu karena di sini ada banyak pertanyaan. Izin bertanya, ketika kita menggunakan KineMaster untuk menyampaikan materi, apakah menggunakan kuota yang cukup besar kepada siswa? Karena kebanyakan orang tua itu mengeluh dengan kuota. Kalau kita menggunakan KineMaster, Bu, ya? Iya, KineMaster untuk menyampaikan materi kepada siswa. Oh, iya begini, Bapak Ibu ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita ekspornya kita mau publish di mana nih? Kalau kita publish di YouTube gitu kan, misalkan durasinya 5 menit. Itu siswa Bapak Ibu, dia itu lebih suka pakai YouTube Go. Di YouTube Go itu kan bisa nonton dengan, maksudnya yang kualitasnya tinggi, sedang, rendah gitu kan. Jadi tergantung itunya. Kalau KineMaster sih kuotanya pada saat ini saja sih, pada saat kita ekspor itu memang butuh sinyal. Tapi pada saat kita membuat dan kita sudah punya aset, itu sebenarnya nggak butuh sinyal. Yang penting kita sudah punya aset. Hanya saja pada saat proses ekspor itulah yang kita butuh sinyal. Yang membuat KineMaster adalah, yang membuat video dengan menggunakan KineMaster adalah Bapak Ibu guru. Kemudian setelah jadi videonya, kemudian silakan dipublish apakah di YouTube atau di drive masing-masing. Kemudian share linknya dikasih ke siswanya atau seperti apa. Jadi itu bebas sih Bapak Ibu. Kalau saran saya, Bapak Ibu silakan upload di YouTube, karena memang YouTube itu siswa bisa gunakan YouTube Go. Di situ siswa bisa memilih yang videonya dikasih kualitas tinggi, sedang atau rendah. Itu lebih irit ketimbang Bapak Ibu share langsung ke siswa di drive atau misalkan di WhatsApp. Kalau WhatsApp itu memang dia akan mengecil. Dia akan mengecil, bahkan terpotong videonya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Harti. Sama-sama Pak Hamzah. Pak Yandris, kita kumpulkan raise hand. Ke yang raise hand, Pak Mosa Handayani ya, Bu Mosa Pak. Tunggu bentar. Ibu Mosa kayaknya, Ibu Mosa Handayani. Ya, halo Pak. Ya, silakan Bu. Iya, suaranya putus-putus nih. Silakan. Ya, selamat malam. Malam Bu. Ini apa kok? Ya, ada bobo kah? Oh, Bu Mosa, bentar. Suara saya Pak? Iya, ada kedengaran. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Pak Hamzah, saya masih memakai KineMaster, aplikasi KineMaster yang belum premium. Ada rencana ke sana. Saya di beberapa video itu saya menggabungkan aplikasi semacam animasi. Ketika saya lapisannya terlalu banyak, ada beberapa yang hilang, kayak gambarnya itu ada garis-garis. Kenapa ya? Apa lapisannya terlalu banyak? Yang kedua, mohon bantuannya untuk yang premium. Sementara saya untuk menghilangkan tanda airnya, saya pakai aplikasi Lapin yang juga saya rasa bagus juga. Itu saya pakai Videomaker itu. Oh iya, siap. Ya. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Hamzah. Ibu Harti langsung saja mungkin Ibu Harti. Iya. Terima kasih Ibu Mosa Handayani. Dari mana tadi Bu ya? Saya dari Kota Malang, Pak. Wah, Malangnya di mana Bu? Saya alumni Malang Bu. Oh iya, saya di daerah Waru. Dari UM ya Pak ya? Iya, saya di UM Bu. Saya tinggalnya di Jalan Terusan Surabaya. Waduh, kok jadi curhat nih.
kayak gitu. Oh iya, salam kenal Bu. Iya. Ya, jadi Ibu kalau misalkan, wah jadi lupa tadi nanya apa gara-gara ngomong Mas kok. Langsung kangen malam nih Bu. Ini kan Lapisan. pakai Oh iya benar-benar iya. Iya mohon maaf Bu. Oh iya lapisannya. Jadi memang kendalanya kalau misalkan pertama kita tinjau dulu RAM HP kita berapa sih RAM-nya gitu kan. Misalkan RAM-nya itu misalkan masih 4 atau di bawah 4, kemungkinan itu akan ada kendala misalkan videonya bergaris atau tidak suaranya hilang atau tidak suaranya bertumpuk gitu kan, atau tidak gagal ekspor, itu bisa jadi. Kemudian kita cek kalau misalkan ini bukan yang premium, yang bukan yang berbayar, memang kita kesulitan pada saat kita ekspor. Kita proses ekspor itu, kita proses rendering itu memang akan banyak sekali kesulitan ketika kita tidak menggunakan yang full version. Tiba-tiba stuck di tengah gitu kan, ketika di tengah kok nggak bergerak, aku udah nungguin nih beberapa jam ternyata nggak bergerak, udah nungguin sampai besok ternyata nggak bisa. Itu bisa saja terjadi ketika yang full versionnya tadi itu. Jadi memang kendalanya banyak. Terus kemudian Ibu tadi saya coba di sini ya, di sini tadi coba di sini di pengaturan canggih dan eksperimental kita bisa pilih mode lapisan video tak terbatas, coba dihidupkan, diaktifkan kok dihidupkan, diaktifkan ya, button supaya membantu. Gimana Bu? Button yang tadi pengaturan tadi yang Ini Bu yang gambar gear Bu, ya gambar gear. Ini gambar gear, kemudian kita bisa scroll ke atas, ke bawah ya, ke bawah. Kemudian kita pilih pengaturan canggih dan eksperimental. Baru kita pilih mode lapisan tak terbatas itu diaktifkan. Pengaturan canggih dan eksperimental ya. Ya benar Bu, pengaturan canggih. Terus yang dihidupkan yang apa? Yang paling bawah Bu, mode lapisan video tak terbatas, silakan diaktifkan. Ya sudah Pak. Oke baik, terima kasih Bu Musa Handayani. Wah, dari Malang nih. Saya langsung kangen Malang, Bu. Kangen bakso ya, Pak? Wah, banyak sekali Bu yang kangen selain bakso. Pokoknya tempat-tempatnya. Itu Pak Yandri Semena itu dari Malang juga, Bu. Itu khas kampus kita. Di Malang sama-sama. Siapa, Pak? Saya Pak Yandri. Dari Malang. Itu alumni Malang. Oh, gitu. Terus yang kedua belum jawab nih, Pak Amda. Oh, yang mana, Bu? Untuk upgrade yang kita ke yang premium. Oh, Ibu download saja di Play Store, kemudian diupdate. Setelah diupdate nanti coba download deh salah satu aset gitu kan, nanti akan diarahkan untuk berbayar. Silakan berlangganan di situ. Ke Indomaretnya Pak, kita ya? Gimana Bu? Ke Indomaret atau di? Silakan pilih ya. Tiap pembayarannya silakan pilih, Bapak itu mau langsung transfer atau melalui Indomaret atau apa, silakan pilih di situ yang mana yang lebih comfort gitulah. Tapi maksud saya yang gratis tadi yang kalau kata Pak Amza tadi. Oh yang mana Bu? Yang gratis apa? Yang promo tadi. Oh promo, oh iya. Kalau promo Bu nanti coba bikin kegiatan sebenarnya. Kapan bayar gitu ya Pak ya? Nanti Bu coba nanti hubungi saya gitu kan, hubungi saya. Kemudian saya coba nanti tanyakan, boleh nggak kalau misalkan webinar saja, tapi kan nanti ada tagihannya, misalkan harus menyelesaikan video, boleh nggak kalau misalkan dikasih kode promo? Kalau dikasih kode promo, wah dengan senang hati Bu. Nanti kita sama-sama berbagi. Nanti Ibu bisa hubungi saya di sini. Nanti kita bisa janjian, bisa tentukan agendanya kapan gitu kan? Oh gitu. Siap-siap. Iya, biar cuma 30 orang, 20 orang sih nggak masalah Bu. Oke, siap. Ya, makasih Ibu Musa. Salam kenal dari mana? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Bu, hari-hari kita coba tuh Ibu Istiqomah ya, sudah dari tadi. Iya, silakan Pak, silakan. Saya coba dulu ya. Ibu Istiqomah. Halo Ibu Istiqomah. Istiqomah lagi respon. Mungkin lagi atau mungkin salah mencet Ryzen kayaknya. Kita pindah lagi ya. Bisa bilang enggak sampai Bu,
Harti kita pindah ke Ya silakan Pak Yandi, silakan ya Pak. Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Sule Baharia. Ya, bentar. Oke. Pak Saleh, silakan Pak Saleh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, yang terkait dengan latar belakang dari Pak. Andris, mikrofonnya Ibu Istiqomah tolong. Ini yang berwarna Pak, tanpa kita menggunakan kain. Ini digunakan. Pak Andris, mikrofonnya Ibu Istiqomah di YouTube. Ya. Pak Saleh diulangi pertanyaannya. Yang saya tanyakan Pak, apakah bisa menggunakan dinding Pak yang sudah berwarna tanpa kita menggunakan kain di belakang lagi Pak? Layar ya begitu Pak. Dinding Pak ya. Ya dinding yang memang sudah berwarna Pak. Oh ya, siap. Silakan Pak Hamzah. Iya, terima kasih Pak Saleh. Jadi kita bisa kok Pak gunakan cat dinding yang sudah bercat warna hijau atau biru bisa, atau kita gunakan terpal, atau pokoknya yang penting latar belakang kita ini warnanya itu tidak ada yang sama dengan tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita ini ada coklat, kita pakai background coklat, nanti muka kita akan hilang. Tapi kalau kita gunakan background hijau, apakah dia kain atau dinding atau apa saja, yang penting dia itu warnanya itu seragam di belakang, itu bisa Bapak. Yang penting merata hijau atau merata biru di belakang bisa sekali. Merah pun bisa Bapak, merah pun bisa. Yang penting pada saat kita rekaman tidak ada bagian tubuh kita yang ada warna merah. Atau biasanya ibu-ibu pakai lipstik, nanti bibirnya hilang nanti kalau warna merah backgroundnya. Ya gitu ya Bapak Saleh, terima kasih pertanyaan Bapak. Ya Pak, terima kasih. Pak Yandis masih 2 orang. Ya silakan Pak. Iya. Saya persilakan Pak Ahmad Abni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, ini kan kalau di HP mengedit video, biasanya kita kan ingin layar yang lebih luas pada saat mengedit supaya kita lebih leluasa mengedit. Kira-kira bisakah KineMaster ini dipakai di laptop? Itu saja Pak Hamzah, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih pada penyelenggara atas terselenggaranya ini kegiatan. Ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita gali dari pertemuan ini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab saja Pak Hamzah karena waktunya tinggal 1 menit. Iya, sudah mendekati. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Memang KineMaster Pak khusus untuk HP Pak, khusus untuk smartphone. Kalaupun nanti Bapak mau operasikan di laptop, ya mungkin bisa proyeksi kayak saya tadi. Memang kalau untuk KineMaster memang di HP Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, makasih Pak Hamzah. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Pak Yandis masih 1 lagi. Iya, masih 1 lagi. Bentar ya. Tunggu. Bisa dianu ya. Kayaknya Pak Nurdani ini sudah terhubung, saya nggak bisa. Mikrofonnya nggak muncul, nggak diaktifkan soalnya. Halo Bu Harti. Bu Harti. Jaringan ke Bu Harti Hali. Ya, siap. Maaf lagi chat laptop. Langsung di-chat saja Bu. Oh iya. Pertanyaannya tinggal terakhir. Tadi sudah dijawab kayaknya. Background-nya.
Kalau backgroundnya video ada batas waktunya ya. Apa nggak bisa diperpanjang sampai kita selesai menjelaskan? Begitu Pak Hamzah, pertanyaannya apakah background videonya ada batas waktu? Background video? Iya, ada batas waktunya. Maksudnya gimana ya? Kalau backgroundnya video ada batasan waktu. Oh iya paham iya ya. Iya terima kasih. Pertanyaannya, jadi kalau tidak ada sih batasan waktu selama artinya cuma kalau semakin panjang nanti ini file size-nya akan semakin besar. Jadi kalau misalkan kita mau pakai background video belakangnya itu sampai 5 menit, 10 menit sih tidak masalah. Hanya saja nanti pada saat ekspornya nanti itu filenya akan semakin besar. Boleh Bapak Ibu silakan. Iya. Kali di kolom chat. Pertanyaan terakhir ya Pak Yandris. Yang lain tadi sudah dijawab karena mereka rasa mungkin lama. Oh ini lagi satu, kita kasih tempat lagi ya. Ibu Dwi Sari Fauziati untuk singkat waktu itu. Ibu Dwi Sari silakan Bu. Ibu Dwi Sari. Oh dia kasih matikan mungkin lah. Dia matikan sendiri anu itu lah. Oh iya. Ya Bu silakan Bu, halo. Ada audio rupanya. Iya. Mungkin Pak. Jaringan juga ini sama saya dari tadi semua. Iya mungkin karena waktunya sudah pukul 22.03 menit. Ya sudah boleh ya. Ya bisa Pak Hamzah closing statementnya. Biar mungkin yang lain belum sempat bertanya nanti di sesi berikutnya mungkin ada waktu. Ya baik, terima kasih Bu Harti Ali. Bapak Ibu, saya hari ini bahagia sekali, luar biasa. Alhamdulillah dari tadi pagi sampai sekarang tetap menyala lampu. Biasanya di tempat saya ini tiba-tiba mati lampu. Kalau mati lampu hilang jaringan. Tadi saya agak tegang gitu kan, mudah-mudahan tidak mati lampu. Alhamdulillah Allah menjawab doa saya, tidak mati lampu. Jadi saya bahagia sekali hari ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Artinya kita sama-sama sharing, saya juga belajar bagaimana cara mengedit video pembelajaran dengan menggunakan HP. Jadi kenapa menggunakan HP? Karena HP itu yang kita bawa ke sana. Kalau laptop kan agak berat ya kita gunakan. Dan esensi dari sebuah video pembelajaran adalah kita mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Tapi di masa pandemi ini, apapun silahkan dibuat videonya. Yang penting penyampaian kita ke siswa ya, agar materi itu bisa tersampaikan lebih baik lagi. Bapak Ibu, itu saja semangat membuat video pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa. Insya Allah kita akan dapatkan nanti pahalanya nanti di akhirat kelak. Jadi amal jariah buat kita semuanya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.